eh, benda langit, ya, dua-duanya dipakai, ya, untuk kalender dan juga untuk ibadah kita. Kita sholat menggunakan parameter matahari, ya. Sedangkan puasa, haji, dan yang lainnya itu menggunakan bulan. Jadi dua-duanya dipakai. Dan yang lebih konsisten sebetulnya adalah kalender menurut perhitungan bulan. Kalau dalam perhitungan matahari, kita mungkin di sini juga pernah disampaikan dalam tanda petik kita heran yang namanya September. Septa itu 7, okta itu 8, ya. Dan seterusnya dasa itu ya, dasa muka ya, itu 10. Tapi ternyata September bulan ke-9, Oktober bulan ke-10, Desember bulan ke-12, ya. Memang ini ada pengaruh, ya, dari kalender di Eropa sana, Romawi kuno. Mereka dulu kalendernya cuma 10 bulan, Pak. Dalam 1 tahun itu hitungannya 304 hari, dimulai dari bulan Maret. Tapi ketika kekuasaan berganti, yang memimpin waktu itu Romawi adalah Julius Caesar, maka ada perubahan itu sampai dengan hari ini. Mereka menghormati dewa Janus, ya, dan Februanus, ya. Maka kalendernya 12 bulan seperti Komariat, ya, tapi urutan bulannya mereka rubah gitu. Yang agak aneh sebetulnya itu, ya, menurut bahasa perbulanan, ya, tapi itulah yang terjadi. Nah, kita tidak akan membicarakan tentang itu lebih lanjut. Cuma kita ingin memanfaatkan momentum di awal tahun 2026 ini dengan pesan penting dalam kitab Nashihul Ibad. Itu pesan penting malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kita tahu malaikat niku mboten karepe dhewe, ngoten nggih. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah, ya. Dia membawa pesan dari Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ketika pesan itu tidak khusus, maka itu juga menjadi pesan bagi kita semua. Nah, untuk itulah saya menganggap pesan itu pesan yang penting untuk kita ketahui. Dan hari ini saya ingin mengingatkan untuk kita semua. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Atani minal Jibril faqul," telah datang kepadaku Jibril, dan dia berkata, berwasiat, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah, kamu mau hidup berapa lama, tapi ketahuilah pasti kamu akan mati. Ya. Ini pesan yang sangat penting, ya. Terlebih pentingnya ketika kita mengetahui kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kalau kematian akhir dari segalanya, mungkin yang terjadi adalah aji mumpung. Mumpung masih hidup, mumpung masih menjabat, mumpung masih ini dan itu, maka dia manfaatkan itu untuk mumpungnya, ya. Tapi ketika kita mengetahui setelah kematian itu bukan akhir dari segalanya, menunggu nanti sampai hari kiamat dan kemudian kita dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, maka peringatan ini jadi penting bagi kita. Sebelum kita mati, apa yang kita lakukan untuk kehidupan berikutnya? Maka dalam surat Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu yang telah menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi di situ Allah menyebutkan menjadikan mati dan hidup.